Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kabar terkini masalah kesehatan virus corona varian Omicron sudah masuk negara kita. Tetap jaga vitalitas dan imun tubuh, patuhi prokes, pandemi COVID-19 belum sirna sama sekali. Baiklah, saluran informasi tentang kebumian dan kegunung apian kali ini akan mengajak Anda semua jalan-jalan ke Parangtritis di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Loh, kenapa kok ke Parangtritis? Ya, Anda mungkin familiar dengan pantai eksotik nan panjang ini di pesisir selatan Yogyakarta. Tapi tahukah di kawasan ini terdapat jejak nyata keberadaan gunung api purba dari masa Miosen awal, atau berumur di rentang masa antara 26,5 juta tahun lalu hingga 1 juta tahun lalu. Di manakah letaknya dan apa jejak faktanya? Ahli paleovolcano Dr. Sutekno Bronto, ini dari Badan Geologi, sudah purnakarya, dalam buku Geologi Gunung Api Purba menyebut jejak gunung api purba itu ada di tepi jalan sebelum masuk pantai Parangtritis. Sutekno Bronto menyebut jejak batuan itu fosil gunung api Parangtritis. Ia juga mengutip laporan peneliti Hartono pada tahun 2000 yang pertama kali melaporkan temuannya. Penampakannya berupa perbukitan berketinggian antara 100 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Bentuk bukitnya lebih membulat atau membundar dibanding perbukitan Gamping di sebelah timurnya. Penanda lainnya bisa dilihat dari kemunculan sumber air panas di wilayah Parangtritis yang populer disebut sebagai pemandian air panas Parangwedang. Ada dua sumber air panas yang letaknya tak jauh dari komplek makam Syekh Maghribi di tepi timur jalan sebelum memasuki kawasan wisata pantai. Kedua sumber air panas, yang satu diantara dimiliki atau sumber air panas itu milik pribadi warga setempat. Sumber air panas Parangwedang berupa sumuran yang terletak di kolam penampungan. Jadi ini sudah dibikin kolam, tetapi di kolam itu kemudian dilubang seperti sumur dalam, begitu. Secara visual dari dalam sumur itu gelembung-gelembung udara bermunculan secara teratur, dan ini menunjukkan memang ini bukan mata air atau sumber air biasa. Air yang berasal dari dalam sumuran di kolam Parangwedang itu terasa hangat dan sedikit berbau belerang atau sulfur. Kolam penampungan itu dibangun di tengah komplek pemandian dan pintunya digembok rapat. Jadi pengamatan hanya bisa dilakukan dari sela-sela pintu saja. Sementara di selatan komplek pemandian ini terdapat satu sumur warga yang dibuka pula untuk pemandian air panas. Air dari dalam sumur disedot menggunakan pompa yang dialirkan ke bak penampungan di atas sumur, selanjutnya dialirkan ke kamar mandi. Pipa paralon PVC yang jadi saluran air jika dipegang benar-benar terasa panas dari dalam sumurnya. Air yang mengucur dari bak penampungan juga jika dirasakan secara langsung akan terasa lebih panas daripada air di pemandian Parangwedang di sebelah utaranya. Bau sulfur juga meruap cukup kuat di air yang disedot dari dalam sumur ini. Kedua sumber air panas terletak di sebelah bukit membundar di belakang kawasan hunian di tepi jalan raya Parangtritis. Secara geologis, kemunculan mata air atau sumber air panas umumnya memberi penanda ada jejak aktivitas geologis dan vulkanis di sesuatu daerah. Umumnya pula mata air panas ini muncul di zona subduksi atau tumbukan lempeng bumi yang terkait aktivitas tektonik magmatik di bawah kawasan tersebut. Kedua sumber air panas dikontrol struktur sesar Parangkusumo yang berarah barat laut ke tenggara, yang keberadaannya juga ditunjang oleh anomali geofisika. Mata air panas Parangwedang termasuk tipe klorida dengan pH normal, dan zona anomali geofisika rendah yang mengitari mata air panas Parangwedang juga diikuti oleh zona ubahan yang ditandai hadirnya mineral klorid dan serisit pada bantuan lava andesitik di daerah tersebut.
Sedangkan zona anomali tinggi di bagian tengah diperkirakan berkaitan dengan batuan vulkanik atau intrusi magma sisa zona subduksi. Inilah sumber panas dari sistem panas bumi di Parangtritis ini. Menurut Sutekno Bronto, meski ada jejak fosil gunung api di belakang sumber air panas Parangwetang ini, sebagian batuan di permukaan bukit ini sudah lapuk berwarna merah coklat. Singkapan batuan segar berupa perselingan breksi gunung api dan lava andesit yang merupakan fasies proksi gunung api. Di singkapan ini juga terlihat ada perlapisan breksi gunung api lava andesit ditambah retas andesit berumur Miosin awal. Berdasarkan batuan penyusun, diperkirakan gunung api purba Parangtritis ini tergolong gunung api komposit. Di sebelah barat kawasan ini agak sedikit menjauh terdapat alun-alun Parangkusumo. Persis di belakang papan nama besar alun-alun Parangkusumo ini, jejak fasies gunung api purba tampak sangat nyata. Berpagar keliling terdapat gugusan atau gundukan batuan yang memiliki bentuk dan karakteristik khas magma beku. Masyarakat umum mengenalnya sebagai bagian cepuri Parangkusumo yang dikeramatkan. Secara geologis, mineral ini disebut sebagai batuan beku intrusi dalam. Jika diurutkan, gundukan batuan beku dari magma ini memanjang ke selatan hingga titik keberadaan dua batuan yang dikeramatkan sebagai lokasi pertemuan Panembahan Senopati dan Ratu Laut Kidul. Kedua, fosil gunung api itu terpisahkan oleh endapan aluvium atau endapan sedimentasi dari sungai dan pasir dari pesisir Parangkusumo dan Parangtritis. Pengamatan langsung di lokasi, batuan beku di belakang cepuri Parangkusumo ini berwarna hitam coklat. Ada pola batuan membundar, persegi, retas-retas dan perselingan breksi andesit. Di beberapa bagian masih terlihat jelas perselingan batu, kerakal, dan mineral yang terlihat seperti adonan pasir yang membeku. Di bagian lainnya terutama di sisi barat daya terlihat batu-batu yang retas dan membentuk seperti kolumnar join atau kolom tiang berukuran mini. Berdasarkan laporan hasil penelitian Alanda Itiral dan kawan-kawan tentang geologi, geokimia, dan geofisika daerah panas bumi Parangtritis, satuan lava Parangkusumo berupa lava basal kekar yang menunjukkan struktur aliran lava dan diselingi retas andesit hornblende berstruktur kekar lempeng. Batuan ini terubahkan dengan hadirnya mineral klorid dan kalsit, tersingkap baik di daerah situs Parangkusumo. Selingan lava andesit hornblende sebagai pasca efusif lava basal berperan penting sebagai indikasi parameter pembentukan sumber panas di kedalaman daerah panas bumi Parangtritis. Menurut Sutekno Bronto dalam publikasi khusus yang diterbitkan Badan Geologi pada 2010, fasies pusat gunung api Parangtritis ini sudah tidak terlihat lagi, tapi diperkirakan ada di bagian tengah sebaran batuan gunung api yang sekarang sudah tertutupi lapisan batuan gamping formasi Wonosari. Masih menurut Sutekno Bronto, gunung api purba Parangtritis masuk kelompok gunung api purba Pegunungan Selatan, membentang dari Parangtritis di bagian barat hingga Pacitan di Provinsi Jawa Timur. Secara khusus, jajaran pegunungan api purba ini dikelompokkan ke 4 bagian besar. Pertama, kelompok gunung api purba Parangtritis Imogiri. Kedua, kelompok gunung api purba Bayat dan Batur Agung. Kelompok ketiga adalah gunung api purba Wonogiri Wediombo. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kelompok gunung api purba Karangtengah Pacitan. Nah, pemirsa, demikian fakta-fakta kebumian sangat menarik, dan kita tahu bumi dan daratan Jawa di masa purba tidak seperti yang sekarang kita lihat. Penuh jejak aktivitas vulkanik dan tektonik yang menjadikan negeri kepulauan Indonesia ini tak terpisahkan dari cincin api Asia Pasifik. Gunung berapi purba berjuta tahun lalu pernah ada di titik-titik yang sekarang jadi kawasan rekreasi Parangtritis, Parangkusumo. Jika Anda bepergian ke Parangtritis dan Parangkusumo, maka Anda bisa melihat jejak nyata ini di belakang cepuri
Parangkusumo, dan tentu saja di pemandian air panas Parangwedang di sisi timur jalan Parangtritis menuju ke kawasan pantai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Jumpa lagi di konten kebumian dan kegunung apian berikutnya. Salam tangguh, salam lestari, dan salam sehat. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.